Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Alhamdulillah, hari ini kita lagi di pertemuan kedua untuk kita lanjutkan materi. Sebelum saya lanjutkan materi, terlebih dahulu saya presentasi dulu. Adrian, Ardi, Askar Ramadan, Devisa Putri, Pasti, Setiati, Isma Sabdabila, Ajit, Akia, Gilang Tiongko, Isa, Nuraini, Nur Aziza, Delsia, Sulati Mama, Susi, Sakit, Femi, Bulan. Oke, baiklah sekalian, untuk hari ini ada beberapa temanmu yang tidak hadir karena berhalangan sakit ya. Kita doakan semoga temanmu yang tidak hadir hari ini supaya cepat sehat dan bisa kembali bersama kita. Insyaallah amin ya. Baiklah siswa sekalian, sebelum kita memulai pelajaran karena kita masuk siang dan alhamdulillah hari ini tadi sudah kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kita awali dengan kegiatan upacara karena hari ini adalah hari Santri Nasional. Tapi kita ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk siswa sekalian hari ini sudah mau berpartisipasi untuk kegiatan Hari Santri Nasional ya, yang selalu diadakan setiap tahunnya itu pada tanggal 22. Iya. Jadi siswa sekalian ya, hari ini begitu luar biasa ya. Kita awali kegiatan pada pagi hari tadi dengan kegiatan upacara. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak henti-hentinya bagaimana untuk meningkatkan kita punya kemampuan sebagai generasi muda. Tujuannya di setiap kegiatan itu adalah kita ambil hikmahnya ya. Jadi seperti upacara santri, kita upacara melaksanakan kegiatan tersebut itu bukan berarti tidak ada latar belakang atau tidak ada tujuan sama sekali di situ. Jadi siswa sekalian, di setiap kegiatan itu masih ada hikmah di balik setiap kegiatan. Jadi setiap pertemuan itu saya sudah memberikan gambaran atau memberikan masukan kepada siswa sekalian untuk tetap belajar ya, untuk tetap menambah ilmu supaya ilmu siswa sekalian itu bisa bermanfaat.
Saudara sekalian ya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan salah satu niat kita ketika kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu harus ada manfaatnya untuk adik-adik atau untuk diri kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, tetap sehat, semangat ya. Baiklah saudara sekalian, kalian bisa aktifkan atau bisa laptopnya kalian itu sebagai media kita untuk hari ini, karena kita melanjutkan materi pertemuan kedua. Setelah untuk pertemuan pertama itu kita sudah mendiskusikan ya, karena sudah dibagi kelompok ini, kita sudah membahas materi yang memang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu untuk kompetensi dasar yang kita pelajari itu adalah dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dan materi yang kita pelajari minggu lalu itu berkaitan dengan materi yang pertama itu adalah materi kita mempelajari bagaimana proses rotasi bumi, bagaimana proses revolusi bumi dan dampak dari rotasi bumi dan revolusi bumi. Baiklah siswa sekalian, ya karena minggu lalu itu sudah kita diskusikan. Hari ini siswa sekalian akan melanjutkan dengan melaporkan hasil kegiatan diskusi. Ditambah lagi dengan materi-materi yang kalian dapatkan di rumah ya bersama teman-teman kelompokmu, sehingga hari inilah waktunya kalian bisa mempertanggungjawabkan dari masalah yang kita temukan ya, atau masalah yang saya berikan kepada Anda dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan minggu lalu ya. Maka di setiap kelompok kita berikan satu permasalahan terkait materi kita, di mana kelompok satu itu mendapatkan permasalahan yang terkait dengan bagaimana itu proses rotasi bumi, dan kemudian yang kelompok dua bagaimana itu proses revolusi bumi. Untuk kelompok tiga itu berbicara tentang bagaimana itu dampak dari rotasi bumi, dan kelompok keempat bagaimana itu dampak dari revolusi bumi. Dan untuk kelompok 5 bagaimana itu Anda ya bisa setelah menganalisis video dari masing-masing kelompok dari laptop yang sudah tersedia, maka kelompok silakan kalian buka kembali materi yang akan kalian biasa presentasikan. Saya mau tanya dulu, kelompok bagaimana, sudah siap untuk presentasi hari ini? Oke, alhamdulillah berarti kompak sudah siap untuk presentasikan. Bagaimana laptopnya sudah dikasih aktif ya? Dibuka itu di data dan kemudian langsung buka media, di situ sudah ada materinya kita yang terkait tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke. Untuk kelompok 1 atau kelompok mana dulu ini? Kelompok 5 atau kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Ya, Pak. Oke. Jadi aturannya adalah siswa sekalian di sini supaya kalian Anda tahu di setiap kegiatan Anda dan minggu lalu itu sudah ada penilaian ya. Penilaian dari saya itu ada penilaian di kegiatan diskusi itu, keaktifan Anda itu ada penilaiannya ya. Ada penilaian keterampilan dan kemudian ada penilaian pengetahuan. Untuk pengetahuan ini nanti masing-masing individu itu setelah diskusi nanti kita akan menyimpulkan. Setelah kita menyimpulkan, saya kasih kesempatan kepada siswa sekalian untuk mempersiapkan diri untuk kita evaluasi. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Sudah waktunya kita sholat asar, tapi kita lanjutkan dulu kegiatan kita, nanti kita sholat bersama ya. Iya, Pak. Oke.
Oke, bagaimana kelompok satu sudah siap ya? Ya Pak. Oke, mudah-mudahan karena kalian ini aktif, hitungan nilainya juga baik. Oke, kelompok satu, silakan untuk presentasi. Yang lainnya silakan kalian simak dan masing-masing kelompok berhak menanggapi. Dua tanggapan ya setiap. Oke, silakan. Silakan sini ya. Kalian lebih bagus. Perhatikan baik-baik kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebagai insan yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat diberikan langkah kita untuk dapat hadir di sekolah ini guna untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu proses belajar mengajar. Kemudian salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah kebutuhan menuju zaman terang benderang, dan semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah di jalannya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses resolusi bumi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya pemateri dari kelompok 1 akan menyampaikan materi atau hasil diskusi kami mengenai proses rotasi bumi. Jadi, rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbu atau prosesnya. Rotasi bumi itu bergerak atau berputar dari barat ke timur. Namanya rotasi bumi atau waktunya yang dibutuhkan bumi untuk berputar atau menyelesaikan satu kali rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Pada dasarnya, rotasi bumi pada porosnya terjadi karena gerak gravitasi bumi dan juga matahari beserta gravitasi bulan. Gerak rotasi bumi dipengaruhi oleh gravitasi bulan sehingga kita akan menemukan kekuatan tarik-menarik antara benda-benda angkasa tersebut. Pergerakan rotasi sendiri adalah melawan arah jarum jam. Jadi, pergerakan adalah bergerak ke arah timur. Semua planet bergerak melawan arah jarum jam, tetapi ada beberapa planet yang malah ke arah jarum jam. Demikian materi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami persilakan. Baik, itulah materi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain mengenai kelompok tadi dan mengerti. Kepada kelompok lain silakan untuk menanggap dan bertanya. Oke, sudah diberikan kesempatan bersama moderator. Silakan kalian tanggapi ketika ada yang disampaikan dan berlebihan, kalian bisa menambahkan, kurangi, atau ketika ada kekurangan bisa kalian tambahkan. Oke, silakan. Gimana? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dianggap sudah tidak ada masalah lagi. Kalau pemula kayaknya ini sementara berdiskusi kayaknya ada. Silakan. Ketika ada sesuatu yang mau ditanyakan,
Oke, kita ragu-ragu. Silakan kemukakan tanggapannya. Mau menambahkan mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya kelompok satu teman-teman kayaknya tidak ada. Atau kalau kelompok dua ini ada? Oh ada. Silakan. Tanyakan saja. Kelompok lima. Ini Pak. Oke, kelompok satu saya anggap sudah finish dan tidak ada tanggapan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok satu. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, silakan kelompok satu kembali ke tempat Anda dan siap-siap kelompok dua untuk mempersiapkan diri. Silakan. Dibuka ya, dibuka laptopnya itu materi yang ada di laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan dan kita tempat ini bulan yang berilmu. Salawat serta salam serta bulan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas perjuangan beliau yang membawa kita dari alam dan yang menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tentang revolusi bumi kepada pemateri seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bacakan dengan judul materi kami yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Arah revolusi bumi adalah negatif atau berlawanan dengan arah derajat. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365 104 hari atau lebih tepatnya 365 hari, 6 jam 1 menit dan 9 detik. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya revolusi bumi yaitu pergantian musim. Pertama, musim tropis terdiri atas musim kemarau dan musim hujan yang musim ini ditemukan di Indonesia. Yang kedua, musim tropis. Musim subtropis terdiri atas musim gugur, musim salju, musim semi dan musim panas. Musim ini bisa didapatkan di Eropa. Dampak yang kedua, gerak semu matahari membuat matahari tidak selalu terbit di tempat yang sama. Dan dampak yang ketiga, perbedaan panjang waktu siang dan malam. Dan dampak yang keempat, perubahan penampakan rotasi bintang. Serta yang kelima, adanya sistem penanggalan. Manfaat adanya revolusi bumi yaitu adanya penanda waktu bekerja, perbedaan musim, dan adanya penanggalan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah materi kami, mungkin ada pertanyaan atau sumbangan dari kalian lain seperti Oke, tanya. Ini ditanya ya.
Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan materinya. Dari materi tadi ada pertanyaan yang saya akan usulkan mengenai proses bumi, bahwa proses bumi adalah proses perputaran bumi mengelilingi matahari. Yang saya tanyakan mengenai bumi mengelilingi matahari itu kan bahwa bumi itu salah satu planet yang paling dekat dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Pertanyaannya, kenapa bumi ketika berputar mengelilingi matahari itu tidak terbakar atau tidak terserap oleh inti matahari yang panas? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya kelompok 1 bisa dipahami ya kelompok 2. Pertanyaannya seperti itu, intinya saya simpulkan saja ya. Jadi inti pertanyaannya kelompok 1 itu kenapa bumi itu dekat dengan matahari tapi buminya tidak terbakar begitu. Kira-kira buminya ada apanya di dalam ya? Nah itu. Bagaimana mau ditampung dulu? Silakan 2 pertanyaan ya. Silakan kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau ada mengajukan pertanyaan, silakan. Nanti dijawab ya. Nanti sebentar terakhir itu nanti akan simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ada kelompok lain? Kelompok lain cuma kelompok 1 ini mau ajukan pertanyaan? Oke, tidak ada, cuma 1 pertanyaan. Silakan kelompok 2 untuk bisa menjawab pertanyaannya kelompok 1. Pemahaman Anda kira-kira seperti apa itu? Ada apa kira-kira bumi kenapa tidak terbakar oleh matahari? Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa bumi tidak terbakar oleh sinar matahari? Mengapa bumi tidak terbakar ketika mengelilingi matahari? Karena adanya gaya gravitasi sehingga gaya gravitasi tersebut melindungi kita. Jadi tidak bisa membakar bumi. Sekian. Oke. Bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Sudah merasa puas? Sudah cukup puas. Karena katanya bumi kita itu ada gaya gravitasi sehingga dia ada kekuatan tersendiri sehingga dia bisa bertahan dari sinar yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Karena ada gaya gravitasi adalah dia akan menjauh dari matahari sehingga dia mencari posisi aman. Begitu itu gambarannya dari kelompok 1. Nanti bentar kalau saya kurang nanti akan tambahkan di akhir presentasi Anda. Segera saya akan simpulkan. Oke aman ya? Oke, sudah bersama tadi ya pertanyaannya. Karena adanya gaya gravitasi. Itu jawabannya luar biasa dan hebat. Oke, silakan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jasa sudah selesai. Silakan ditutup kelompok 2 supaya kelompok 3 siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Kita hanya belajar ya.
Jadi tidak usah merasa canggung atau merasa malu ya. Yang namanya belajar itu silakan apa yang ada di benakmu kasih keluar ya. Kita itu ciptaan Allah yang memiliki banyak kelebihan ya. Dengan kemampuan kita itu bisa apa namanya, dengan pikiran kita ya, kita itu bisa berkembang ya dengan pemikiran-pemikiran positif yang kita miliki, atau ilmu yang kita miliki yang kita pedang ya, apa yang ada di benaknya kita itu sesuai dengan materi itu yang kita keluarkan. Maka kita kelompok 3 untuk bertanda-tandakan hasil diskusi. Oke, yang lainnya silakan siap-siap kalau menanggapi. Materinya tentang dampak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan dari kelompok 3 sebagai moderator yang disampaikan dan sebagai para pelajar kuliah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak dari adanya rotasi bumi kepada materi dan berkelanjutan. Bismillah, jadi materi yang kami akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang dampak dari rotasi bumi. Pertama, terjadinya perbedaan semu harian matahari dan benda-benda di langit. Hal ini mengakibatkan seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak terlihat terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, atau lebih singkatnya, benda-benda di langit seolah-olah bergerak mengelilingi matahari. Contohnya pasti teman-teman sekalian pernah merasakan ketika berjalan di malam hari, seolah-olah bulan atau bintang mengikuti Anda. Yang kedua, pembelokan arus laut. Rotasi bumi menyebabkan pembelokan arus laut karena rotasi bumi menyebabkan gerak berputar pada bidang bumi yang bulat, sehingga arus bergerak lurus akan berbelok karena adanya rotasi. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Pembelokan ini disebabkan karena adanya gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini adalah gerakan semu hasil dari rotasi bumi yang membuat angin dari utara berbelok ke kanan hingga daerah ekuator, begitu pula angin dari selatan berbelok ke kiri hingga daerah ekuator. Perbedaan keempat yaitu kecepatan gravitasi. Akibat rotasi, bentuk bumi tidak pula sempurna, melainkan agak menyembung di daerah khatulistiwa dan akan menempel ke kedua kutubnya, kutub utara dan kutub selatan, sehingga di kedua kutubnya lebih dekat dengan pusat bumi dan memiliki gaya kecepatan gravitasi yang lebih cepat daripada di khatulistiwa. Yang kelima, pergantian siang dan malam. Hal ini terjadi karena adanya dua bagian bumi, yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang keenam, perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Perbedaan waktu ditetapkan di Greenwich, Inggris, yang memiliki 7:00 derajat. Bagian bumi yang berada di sebelah timur Greenwich punya waktu lebih cepat daripada Greenwich, sementara bagian sebelah baratnya punya waktu yang lebih lambat. Zona waktu sendiri ada 24 daerah waktu di muka bumi ini. Contohnya di Indonesia terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi itu saja materi yang akan disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itu tadi atas kajian materi kami. Jika teman-teman bertanya, maka saya jawab. Oke, bagaimana? Silakan ke kelompok 2, 4, 5 untuk menanggapi. Ada untuk kelompok 1?
Itu cukup banyak materinya karena mereka berbicara tentang dampak dari rotasi bumi. Nah, itu jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas berarti silakan kelompok 3 untuk tutup diskusi supaya kelompok 4 bisa melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Dan silakan ya dimanfaatkan media yang sudah ada sama ada, dan silakan kalian buka materi yang setiap yang presentasi itu kalian boleh membuka materi yang mereka presentasikan supaya kalian juga bisa ketika kalian kurang paham di situ silakan kalian tanyakan. Oke, silakan kelompok 4. Ini banyak nih ya, yang lainnya tapi karena sakit karena pelajaran tadi ya pagi-pagi. Dan jangan lupa yang akan mau tampilkan materi, jangan lupa buka materimu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam sebuah kembali. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana dampak dari revolusi ini akan dibawakan oleh berbagai kepala materi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semateri, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana dampak dari revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 266 hari. Dampak dari revolusi bumi yaitu 1. Jarak semu dan matahari. Jarak semu dan matahari merupakan penyebab pergantian musim dan perbedaan frekuensi siang dan malam. Fenomena-fenomena tersebut terjadi karena posisi matahari yang berubah setiap bulan akibat revolusi bumi. 2. Perubahan lama siang dan malam. Siang dan malam di bumi bagian utara dan selatan berbeda karena bagian bumi bagian khatulistiwa. Pada bagian bumi khatulistiwa, durasi siang dan malam adalah 12 jam, sedangkan semakin ke arah utara dan selatan frekuensi waktu siang dan malam terasa lebih lama. 3. Pergantian musim. Pergantian musim berbelahan bumi utara dan selatan memiliki 4 musim di setiap tahunnya, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sementara itu, belahan bumi yang dilalui garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. 4. Penanggalan Masehi. Kalender Masehi tercipta karena adanya revolusi bumi. Menurut pandangan batas dari penanggalan internasional ada 180 derajat. 5. Penampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang di setiap bagian bumi tampak berbeda. Bagian bumi utara hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di utara, sedangkan bumi bagian selatan hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sebaiknya sebenarnya negara-negara. Baik, jika ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan kepada kami. Oke, silakan masing-masing kelompok sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Gimana ini? Ada? Silakan angkat tangan dan silakan kalian ajukan.
kesalahannya tadi ada itu ya untuk kelompok. Kalau kelompok 4 kan membahas tentang dampak ya. Salah satunya kita berbicara tentang rasi bintang. Ini kalian sudah paparkan di sini, jika kalian baca kamu lagi. Sebenarnya di materi itu tadi, mungkin yang lain dari kurang. Oke, kelompok 2 tadi diajukan pertanyaan tentang kaitannya dengan rasi bintang. Kemudian yang kelompok berikutnya ada tanggapan? Mau menambahkan atau mau ajukan pertanyaan? Silakan. Itu kan dampak dari revolusi bumi ya, dampak dari revolusi bumi tepat ya. Karena pada rasi bintang itu dia berubah-ubah ya. Kan saya jelaskan tadi perubahan yang ingat ya, siswa sekalian, ini rasi bintang ini sudah digunakan oleh nenek moyangnya kita ini, ya. Untuk apa kira-kira? Kalau biasa nenek moyang kita para pelaut, ya. Kan dulu belum ada yang namanya kompas, ya. Bisa kasih gambaran ini. Belum ada yang namanya kalender, ya. Mereka ini berpatokan dengan rasi bintang kira-kira untuk apa itu? Dan kira-kira wujudnya itu pada satu. Untuk mengetahui apa? Iya. Ayo kita diperjelas kelompok 4. Jadi saya jelaskan tadi posisi utara, posisi kemana juga saya jelaskan tadi di situ, ya. Cuma dibacakan tadi itu ke materi, lihat ke utara, kepala lagi selatan itu kan intinya pertanyaan yang sama dia berubah-ubah, ya. Ketika peredarannya itu menuju arah utara, dia itu berapa? Kenapa dia dalam? Itu ada di situ tadi itu jawabannya, siapa?
Oke, ini lagi berdiskusi. Oke, kamu ada diskusi. Baik, saya akan mencoba. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa rasi bintang bisa berubah? Rasi bintang perubahan rasi bintang adalah perbedaan level yang ditinggali untuk melihat rasi bintang. Contoh seperti kita melihat rasi bintang pada bagian utara, yang ketika kita berada di utara, kita dapat melihat rasi bintang yang ada di utara, sedangkan ketika kita berada di selatan, kita dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan. Oke, intinya untuk kelompok keempat tadi, kelompok 4 ya. Oke, kenapa rasi bintang itu selalu berubah? Ya, katanya itu tergantung dari kondisi alam ya. Ketika bintang-bintang itu dipengaruhi juga dengan tadi gravitasi sama yang namanya gerakan yang dilakukan oleh revolusi bumi ya, sehingga mengakibatkan keadaan pada belahan bumi utara itu ada perubahan waktu di situ, dan kemudian ketika dia berada di belahan bumi selatan, maka dia akan berubah untuk waktu ya. Makanya di setiap wilayah itu dia ada perbedaan yang namanya selisih waktu ya. Contohnya kan itu ada perbedaan terjadinya siang dan malam. Jadi setiap yang namanya pergerakan bintang itu ya, setiap harinya itu dia berbeda-beda. Coba kalian lihat nanti kondisi pada saat malam untuk melihat secara kasat mata ya, apakah di setiap malam itu posisinya bintang sama atau berbeda ya. Karena yang namanya bergerak ya, sehingga untuk gambarannya dari kelompok 4 tadi, begitu setiap padanya dikasih gambaran ketika ada di posisi belahan bumi utara, maka akan berbeda dengan belahan bumi yang lainnya, seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 kelompok berapa tadi? Oke, nanti bentar saya akan simpulkan satu kali dan ini. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa lama siang dan malam di Indonesia itu tidak berbeda secara signifikan?
Kenapa? Jadi Indonesia itu untuk waktu apa? Malam. Waktu apa? Malam. Malam. Kenapa waktunya? Dia berbeda atau enggak? Tidak berbeda, Pak. Tidak berbeda. Seperti siang dan malam tidak berbeda. Di Indonesia kan ada perbedaan ya, sifatnya dia sama. Tapi berbeda. Berbeda. Justru di Indonesia itu terbagi ada tiga bagian waktu itu, sehingga dikelompokkan menjadi tiga perubahan waktu itu. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Begitu latihan ya. Atau kalian mau dijawab kelompok 4? Apa katanya di Indonesia itu? Begitu tadi ya? Oh, nggak apa waktu apa namanya lama Siang dan malam berbeda. apa gitu? Ya, Oke, silakan ditanggapi pertanyaannya kelompok 1. Kenapa? Coba hitung dulu. Coba kalian hitung. Kalau itu ketika terang jam berapa kira-kira di Indonesia bagian itu apa saja di bagian kita kan tidak bisa bagian tengah. Ketika matahari itu bersinar mulai jam berapa itu? jam 5, Pak. Jam 5. Nanti tenggelamnya jam berapa? Jangan itu dia sampai yang masih tergerak, Pak. Jam berapa? Berbeda atau sama? Berbeda ya. Coba kalian hitung. Karena kita itu dihalangi oleh gunung. Apakah ada pertanyaannya? Apakah ada bisa melihat langsung ketika matahari itu dia bersinar pagi, ya, dan kemudian pada saat dia tenggelam? Bisa kalian atau hanya bisa apa namanya itu? Apa kalian hanya memperkirakan dan memprediksi? Memprediksi atau lihat sendiri? Jadi pertanyaannya tadi untuk pertanyaan kelompok 1 tadi katanya ada yang menanyakan kenapa katanya lama waktu siang dengan malam itu dia beda ya seperti itu. Oke, mana yang lama? Malam atau siang? Iya. Jadi sebenarnya sebelum kalian itu waktu dia materimu ya, kalian kan berbicara apa itu? Dampak. Salah satu itu dampaknya adalah Oke. Oke, kelas kalian ya. Silakan dijawab, nanti saya akan tambahkan sedikit. Saya minta ya, saya akan akumulasikan dari pertanyaanmu, sebentar kita kasih keluar sama-sama. Lalu nanti ada evaluasi. Ini dia bahas di Indonesia katanya ya. Oke, masih diskusi untuk menjawab pertanyaannya kelompok 1.
Baik, masih semangat ya? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu mengapa Ramadan dan malam di Indonesia berbeda. Karena di Indonesia berada pada bagian khatulistiwa yang dimana semakin ke arah utara dan selatan maka siang akan terasa ada jengkang. Oke, bagaimana kelompok satu? Diterima ya? Atau bagaimana? Intinya seperti ini, katanya tadi, intinya kalau kalian tertangkap karena di Indonesia itu merupakan wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga itulah yang dipengaruhi. Bisa dipahami ya? Kalau khatulistiwa, kalau khatulistiwa, nah, ini kalian cari. Ya namanya kita berbicara kelompok 4 berbicara tentang dampak ya, dampak dari revolusi bumi. Satu kali berevolusi itu butuhkan waktu berapa? Kurang lebih berapa ratus tahun? Oh, 300. Oke. Jadi makanya itu dampaknya ada ya, sehingga ada itu banyak pertanyaan di situ. Ya kenapa demikian? Karena berbicara dampak. Ya namanya berbicara dampak itu, ya otomatis itu banyak perubahan. Ya otomatis perubahan-perubahan ini tidak mungkin ya sama. Bisa ya, saya kasih gambaran sedikit seperti itu. Yang namanya berbicara dampak, ya tidak mesti harus sama. Ingat itu sekali yang namanya dampak itu ada yang namanya dampak positif, ada juga dampak negatif. Saya kasih saya meluruskan ini supaya ada pemahaman sedikit. Oke aman ya? Aman latihan ya? Jadi daerah khatulistiwa itu kasih gambaran daerah di Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia mengalami yang namanya daerah tropis. Daerah tropis itu adalah daerah yang dilalui sinar matahari sepanjang tahun. Ya, jadi daerah itu matahari dia tertutup hanya tertutup pada saat malam hari. Ya, jadi paginya lagi itu kita akan dapatkan lagi sinar matahari. Beda dengan negara-negara lain ya. Ada tertutup yang namanya kristal es seperti itu. Bahkan akhirnya ya kalau kalian lihat fenomena di luar sana, bahkan waktu malam itu hanya sedikit saja, ya. Hampir semua waktu itu diisi oleh siang hari. Karena saya lihat itu kebetulan di Muslim ya, yang di daerah itu daerah-daerah kutub ini ya. Saya juga kurang tahu lokasinya di mana, yang jelasnya itu di daerah kutub sana. Makanya itu lama untuk puasa itu yang sangat berpengaruh kepada mereka. Lama untuk berbuka puasanya itu ya, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Beda dengan Indonesia, dia hanya berapa jam untuk waktu kita berpuasa. Tapi kalau di sana itu sepanjang hampir sepanjang antara hanya malam itu ya berapa jam saja. Inilah yang diakibatkan dampak dari revolusi bumi dan rotasi bumi tadi. Sehingga di wilayah lain itu kadang mereka itu banyak mengeluhnya dibandingkan di daerah kita ya, daerah tropis. Ya, jadi tidak ada masalah ini ya. Sebenarnya kan begitu, itulah dampak lah Akrian ya. Kenapa kadang dia lama malamnya, kadang juga lama siangnya seperti itu. Itu dampak dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang yang aneh, yang perlu dipertanyakan. Itu bagian dari pengetahuan yang ada pada hari ini. Oke, berikan, silakan tutup untuk kelompok. Masih ada pertanyaan lagi? Karena cukup ya, ada 2 pertanyaan tadi. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus atau tepuk tangan. Memang materinya agak berat ini ya, materinya memang agak berat karena bukan mungkin ya, tetapi ada di kelas 10 memang harus diperhadapkan dengan materi-materi baru di Anda ya. Ini kan baru kalian dapatkan mata pelajaran geografi di kelas 10 ya.
ini tantangan buat Anda supaya bagaimana Anda itu bisa mengembangkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan di benakmu, ya. Di situ kan sudah ada perkembangan teknologi, ya. Silakan kalian nanti lihat. Kalau memang Anda tidak puas hari ini, ya, nanti saya akan simpulkan dari apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, masih semangat semua sekalian? Masih, Pak. Oke, masih tersisa satu kelompok, ya, yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mengambil tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan dan rahmat beliau sehingga kita masih dipertemukan kembali di tempat yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju masa peradaban. Saya moderator dari kelompok 5 akan mempersilahkan pemateri kami untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu perbedaan dari rotasi bumi dan revolusi bumi. 1. Rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan berputar planet bumi pada sumbu atau porosnya dari arah barat ke timur dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Dalam satu kali rotasi waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau dijelaskan menjadi 24 jam. Dampak dari adanya rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. 3. Jarak semu harian matahari. 4. Perbedaan kecepatan gravitasi bumi. 5. Pembelokan arah angin. Dan 6. Pembelokan arus laut. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari 365 seper 4 hari bumi mengelilingi matahari dalam orbitnya dalam sekali. Waktu 365 seper 4 hari tersebut atau 1 tahun disebut kala revolusi bumi. Adapun dampak dari adanya revolusi bumi yaitu 1. Kalender Masehi. 2. Perubahan penampakan rasi bintang. 3. Perubahan musim. 4. Gerak semu tahunan matahari. Dan 5. Perbedaan lama siang dan malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan materi kami mengenai perbedaan revolusi dan bumi. Jika ada yang ingin menanggapi kami persilahkan. Bagaimana? Kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang mau ditanggapi dari perbedaan rotasi bumi dan revolusi bumi. Prosesnya ya, sebenarnya itu materinya kelompok 1 dan 2. Nanti ini sebenarnya tambahan ya. Oke, kalau
tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kalau sudah jelas, boleh ditutup. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, siswa sekalian, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian ya terkait materi proses rotasi bumi dan proses revolusi bumi serta dampak dari rotasi bumi dan dampak dari revolusi bumi. Oke, langsung saja kita simpulkan sama-sama ya. Hasil diskusi Anda supaya kalian bisa memahami dari setiap materi yang kalian sajikan. Oke, dari materi-materi yang kalian sampaikan tadi, ya, yang pertama itu ada yang tanyakan tentang perbedaan lamanya siang dan malam khususnya Indonesia ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Anda adalah kenapa itu rasi bintang selalu berubah-ubah ya. Kemudian apalagi dari pertanyaan Anda? Ada pertanyaan tadi? Kemudian apa lagi satu? Oh iya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan Anda tadi ya. Saya rasa itu pertanyaan yang jawaban yang diajukan oleh teman itu sudah cukup jelas ya. Saya menambahkan kenapa bumi itu tidak terbakar oleh sinar matahari. Ya. Jadi sebenarnya kuasa Allah juga kalau kita berbicara tentang ilmu agama ya. Tetapi karena yang namanya pelajar dia harus tahu secara ilmiah ya. Allah itu menciptakan bumi ya melalui tahapan-tahapan sehingga di dalam bumi itu kenapa ada unsur kehidupannya. Inilah yang melatar belakangi kenapa bumi itu tidak terbakar oleh sinar matahari. Karena kuasa Allah sehingga bumi itu memiliki banyak lapisan-lapisan, di antaranya ada lapisan air ya atau yang disebut dengan lapisan hidrosfer ya. Kemudian yang berikutnya ini yang mempengaruhi sehingga bumi itu dia tetap stabil. Kemudian yang berikutnya ada lapisan atmosfer atau lapisan udara. Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Anda tadi ya. Lapisan udara ya. Manfaat lapisan udara ini mungkin yang ada kaitannya dengan yang paling pas ya. Lapisan udara atau lapisan atmosfer itu dia memiliki beberapa lagi lapisan. Di antaranya yang pertama ada lapisan troposfer. Ya, lapisan paling pertama itu. Di situ yang mengakibatkan terjadinya proses cuaca dan iklim, ya. Di situ di lapisan itu. Terbentuknya awan di lapisan itu ya. Tempat aktivitasnya makhluk hidup pada lapisan itu, ya. Kemudian kedua, ada lapisan stratosfer, siswa sekalian. Lapisan stratosfer ini melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, sudah bisa terjawab ya pertanyaan kalian tadi. Ini dengan lapisan udara pada lapisan kedua ini itu ternyata nggak usah kamu takut terbakar kulitmu, ya. Ada lapisan bumi kok melindungi itu supaya makhluk itu bisa leluasa beraktivitas. Allah sudah ciptakan itu. Kemudian pada lapisan ketiga ada yang namanya lapisan mesosfer, ya. Nanti kita akan membahas, kita akan sampai pada semester 2 dan akan menjawab, kita akan membahas tadi. Kita kasih gambaran saja ya. Pada lapisan mesosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa seperti batu meteor. Ingat ya, batu meteor itu bahkan dalam hitungan detik ya, ribuan bahkan jutaan itu jatuh ke bumi. Tetapi karena ada lapisan ini, sebelum mencapai permukaan bumi dia sudah hancur lebur ya. Pada ketika mencapai lapisan ini, lapisan mesosfer. Ya, kenapa pada lapisan itu, lapisan mesosfer ini ada yang namanya lapisan D yang bermuatan listrik. Sehingga ketika benda apapun yang tiba di situ, yang mengancam bumi langsung hancur lebur menjadi abu di situ.
Ya, ini gambarannya tadi. Saya akan hanya gambaran kecil, nanti insya Allah kita masuk ke pertemuan semester 2, materi itu nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian masih ada lapisan kedua, lapisan berikutnya. Itu gambarannya ya, saya rasa bisa mewakili pertanyaan Anda tadi. Kemudian yang namanya perbedaan lama siang dan malam itu memang itu fenomena ya. Dan saya katakan sendiri karena memang itulah dampak. Sehingga selisih waktu itu bisa berbeda saja di setiap wilayah, bukan cuma di Indonesia ya, tetapi di wilayah-wilayah lain itu juga masih ada perbedaan waktu. Gambarannya seperti ini sobat sekalian, ketika bumi itu berputar ya, maka kenapa ada malam hari ya, kenapa ada siang hari? Ketika terjadi pada siang hari, ketika permukaan bumi itu pas menghadap matahari ya, ketika dia menghadap matahari, entah dia kena Indonesia, entah kena bagian Eropa, di situ akan terjadi yang namanya siang. Ketika dia akan membelakangi ya, membelakangi maksudnya yang namanya begitu berputar, otomatis tidak semuanya permukaan itu dia akan siang semua, tidak ya. Inilah dampak dari rotasi ataupun revolusi bumi. Jadi Anda sebagai seorang pelajar justru Anda dituntut hanya materi sedikit ini, justru banyak pertanyaan ya. Ini selamat datang untuk kelas 10 supaya Anda bisa mempelajari fenomena-fenomena yang memang di geografi itu banyak sekali fenomena yang kita pelajari ya. Otomatis nanti Anda bisa memahaminya melalui internet ya, atau melalui referensi yang lain di perpustakaan, ada buku geografi di situ ya. Ini sudah gampang kita tanyakan, tinggal kita tanya Om Google kalau ada paket data ya. Silakan Anda sedang kembangkan, Anda sudah terbatas. Sekarang sudah modern sudah sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu karena kita tinggal di daerah kepulauan dan kemudian itu signal kadang hanya ada titik-titik tertentu, ini tidak menyurutkan kita supaya yang namanya haus akan ilmu. Anda silakan cari di mana kira-kira titik yang kuat jaringan ya. Supaya kita tidak mau kalah dengan perkembangan teknologi sekarang. Bisa ya siswa sekalian? Ini yang akan memotivasi kita ya. Walaupun kita itu banyak kekurangan di wilayah kita, kita tetap optimis bagaimana caranya yang namanya mencari informasi. Saya kan Anda sudah tahu di mana titik-titik itu ya. Kemudian yang berikutnya siswa sekalian, pertanyaan rasi bintang ya. Tadi sudah terlakukan sebenarnya ya. Rasi bintang ini siswa sekalian, ini sudah pernah diajarkan oleh nenek moyang kita, seorang pelaut ya. Contoh kecilnya seperti ini siswa sekalian ya. Tujuannya rasi bintang ini adalah untuk menentukan arah sebenarnya ya. Perlu ditanyakan kenapa rasi bintang? Yang namanya bumi berputar, masing-masing ada gaya gravitasinya, itulah yang membuat selalu berubah gravitasi dan kemudian rotasi bumi tadi, revolusi bumi, setiap benda-benda yang diciptakan oleh baik itu bintang, baik itu planet, mereka itu ada gravitasi tertentu sehingga membuat itu dia berbeda ya. Bisa Anda pahami kan siswa sekalian? Itu sekali lagi menjadi pertanyaan ya, itu memotivasi Anda supaya menambah referensi Anda. Hari ini Anda belajar yang namanya rotasi dan revolusi bumi. Oke, tadi kesimpulannya kelompok 1 membahas tentang rotasi bumi. Anda bisa memahami kan revolusi rotasi bumi itu bagaimana bumi itu berotasi atau berputar ya. Anda bisa memahami itu kan? Jadi kesimpulan Anda sudah, keuntungannya Anda bisa memahami itu ya. Setelah mengamati video, Anda bisa memahami dan bisa membedakan ternyata rotasi bumi dan revolusi bumi itu berbeda. Aman ya? Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 itu beda lagi. Setelah mengamati video kelompok 3 dengan pemaparannya tadi, Anda bisa menganalisis ya dampak dari rotasi bumi. Yang pertama tadi apa kelompok 4? Kelompok 3. Kelompok 3 dampak dari rotasi bumi apa?
Jelaskan harian matahari dan medan-medan langit. Oke, kedua apa? Pemberontakan arus laut. Pembelokan arus laut, kemudian apa lagi? Pemberontakan arah angin. Pembelokan arah angin, kemudian Perbedaan kecepatan gravitasi. oke, apa lagi? Pergantian siang dan malam. Oke, pergantian siang dan malam itu fenomena ya. Ada lagi? Perbedaan waktu perbedaan dunia. Iya, terjawab semua sebenarnya di situ kalau kalian mengamati ya. Itulah dampak. Tidak perlu Anda tanyakan kenapa Pak sampai terjadi demikian. Itulah dampaknya ya. Misalnya yang Anda pertanyakan kenapa Pak sampai terjadi siang dan malam ya. Nah itu masuk akal ya. Oh iya, kenapa tidak di Indonesia itu ada yang namanya malamnya, ada juga siangnya. Sudah dijawab semua tadi. Siang dan malam itu terjadi memang akibat dari rotasi bumi tadi karena prosesnya ketika posisi Indonesia itu dia menghadap matahari, maka terjadilah yang namanya fenomena siang. Maka ketika lagi berputar namanya juga berotasi ya. Kenapa tiba-tiba lagi gelap? Sudah membelakangi lagi matahari. Itulah terjadinya siang dan malam akibat dari rotasi bumi. Intinya Anda tinggal menambah referensi saja. Boleh ya anakku? Bagaimana menariknya materinya untuk hari ini? Menarik? Oke. Coba menarik ya, akan apa namanya itu bisa memotivasi Anda untuk memahami bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah kita. Siang dan malam Anda sudah tahu, ya? Itu. Oke, setidaknya Anda bisa pahami yang namanya fenomena terjadinya siang dan malam, kemudian perubahan iklim atau cuaca. Anda tadi tanyakan di Indonesia itu kenapa yang sampai terjadi perubahan musim, ya? Itu memang di Indonesia karena daerah tropis, ya, sehingga mengakibatkan di wilayah Indonesia itu menjadi dua musim, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Itu sudah tadi karena adanya rotasi bumi. Oke, untuk kelompok 4 tadi materinya adalah dampak dari revolusi bumi. Sehingga di situ ada beberapa materi hasil dari dampak dari revolusi bumi. Salah satunya di situ apa? Oke, gerak semu harian matahari, apalagi? Perubahan siang dan malam. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oke. Apalagi? Pergantian musim. Penanggalan Masehi itu penanggalan Masehi ya. Yang menjadi paduan kita bahwa besok tanggal berapa ya? Kan ada kalian tanyakan seperti itu. Itu ada penanggalan Masehi itulah tujuannya ya. Dari dampak revolusi bumi. Makin menarik ya. Semakin ada gambaran. Coba ya ada gambaran ya. Oke, makanya di sini ada guru, ada. Nah, yang membuat Anda bisa paham itu karena ada apa? Interaksi, internet ya. Interaksi dulu, baru internet. Oke, untuk kelompok 5. Kesimpulan dari kelompok 5 yaitu Anda dari materi rotasi dan revolusi bumi ya mengajak Anda bisa membedakan bagaimana itu rotasi bumi dan revolusi bumi. Sudah tahu semua ya? Oke, jadi itu di media yang saya sudah siapkan itu adalah memberikan informasi kepada Anda dan juga bisa menanyakan ya materi-materi yang kurang Anda pahami. Tapi itu kan dari minggu lalu sudah banyak tanyakan ya. Alhamdulillah itulah kesimpulannya. Nah sekarang saatnya saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kita evaluasi dulu. Saya akan mengevaluasi sejauh mana kira-kira kemampuan Anda tentang memahami dan menganalisis tentang proses rotasi bumi, proses revolusi bumi dan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Oke, silakan siapkan ya. Dan siapkan itu sebenarnya pertanyaan dan
jawaban, tinggal Anda silakan dikasih kembali ya, maksudnya di nonaktifkan. Oke, kasih kembali dan bisa dikasih off ya, bisa ya. Oke, silakan di off ya, bisa di off ya. Oke, silakan di off dulu untuk alat-alatmu dan LKPD Anda ya. Dan yang lainnya itu jangan lupa hasil diskusinya nanti sebutkan di situ ya. Setelah selesai, silakan semua peralatan Anda hanya Anda siapkan pulpen ya. Dan laptop kalau sudah di off bisa dikasih dilipat ya. Sudah di off ya? Sudah di close? Di close atau di open? Wow, oke. Kalau kompak sudah di close? Oke, silakan ditutup. Dan kemudian saya lagi lemparan ya. Pertanyaannya itu gampang ya. Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3 diamankan untuk buku, kemudian LKPD, bahan ajar, silakan disimpan di dalam laci. Ya, silakan duduk berkelompok saja begitu ya. Kelompok 5 silakan diamankan buku-bukunya. Gampang-gampang pertanyaannya ya. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap ya? Mana pak ini? Oke, jangan di ini boleh kursinya diamankan sini. Kalau mepet, nah, sana juga jaga jarak ya. Di sana juga di kelompok ini untuk bisa jaga jarak. Jangan lupa. Ya. Oke, jaga jarak karena saya akan. Nah ingat sekali ya, di evaluasi ini saya akan bisa memberikan nilai kepada Anda. Ya, kan ada nilai diskusi, ada yang namanya nilai individu. Oke, bisa saya mulai ya, saya barukan. Jangan dulu dibuka, saya masih tutup ini supaya nanti sama-sama saya kasih kode bisa saya kerjakan. Atau ada yang mau bisa isi di depan sini? Atau aman di kelompokmu? Jangan dibuka ya, jangan dibuka. Nanti saya kasih abang-abang supaya kalian mengerjakan sama-sama. Jangan dibuka ya. Oke, jangan diamankan LKPD dengan oke. Oke, silakan siswa sekalian, kalian balik dan silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah siapkan. Apakah itu saya sudah ada? Ya, tulis saya namamu supaya saya bagaimana saya memeriksa tahu saya namamu ya. Nama dan kelasmu.
mereka mau kumpul baru penutup ternyata pos dulu ini ada video dokumen sambil buat keluar Sudah. Selesai? Nah, sekarang kumpul. Kenapa? Semangat. Semangat ya. Kalau memang gara-gara upacara tadi tenagamu dia habis. Kalau sudah berarti untuk hari ini ya materinya kita berarti saya anggap sudah tuntas ya. Tapi sebelum kita meninggalkan ruangan, saya kasih lagi penyampaian kepada Anda. Jadi untuk hari ini ya kita sudah menyelesaikan materi kita yang berkaitan dengan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Di mana materi yang kita pelajari di pertemuan kedua ini adalah kita menyelesaikan pembahasan materi proses rotasi bumi dan proses revolusi bumi. Jadi setelah sekalian, alhamdulillah kalian sudah tampil sesuai kelompoknya dan alhamdulillah masing-masing kelompok mampu menyelesaikan dan mempresentasikan materi Anda sesuai ekspektasi saya ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sesuai dengan masing-masing kelompok tadi. Sangat jelas ya apa yang kalian paparkan. Berarti Anda di minggu kemarin itu Anda benar-benar telah mendiskusikan dengan teman dan kemudian saya juga berikan beberapa hari untuk kalian diskusikan di luar sana ya untuk mencari referensi dan alhamdulillah masalah yang saya berikan ke Anda mampu menyelesaikannya dengan begitu baik ya. Dan hasilnya siswa sekalian untuk diskusi saya anggap pada tuntas, tinggal hasil evaluasi Anda tadi ya. Mudah-mudahan juga tuntas sesuai hasil diskusimu ya. Anda begitu kompak. Dan siswa sekalian sebelum kita tutup mari kita simpulkan materi ya. Simpulkan materi. Alhamdulillah untuk kelompok 1 tadi dari pengamatan video dan hasil diskusi Anda bisa membedakan proses rotasi bumi dan proses revolusi bumi. Ini penting sekali ini ya. Anda bisa membedakan itu. Kemudian yang kedua, Anda
bisa menganalisis ya perbedaan rotasi bumi. Perbedaan atau dampak dari rotasi bumi tadi, ada beberapa dampak di situ, sehingga memang dari dampak ini masih perlu kita pelajari, tidak sampai di sini saudara sekalian. Seperti terjadinya siang dan malam, ya pergantian musim dan arus belokan laut itu butuh referensi lagi yang banyak ya untuk mematangkan ilmu kita. Ya tadi saya rasa untuk hari ini kemampuan Anda, keumuran Anda sudah bisa memaparkan materi itu. Kemudian untuk kelompok 4, alhamdulillah ya, Anda juga melalui video Anda bisa juga menganalisis bagaimana itu dampak dari revolusi bumi, dampaknya ya, dampak dari revolusi bumi. Sehingga tadi banyak sekali pertanyaan yang kalian ajukan ke saya atau tadi di kelompok presentasi ada juga mengajukan beberapa pertanyaan. Dan kelompok 5 ya, dia tinggal menyempurnakan ya perbedaan rotasi bumi dan revolusi bumi, sehingga tercapailah semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan alhamdulillah saya anggap semua materinya sudah tuntas. Saya berharap kepada siswa sekalian untuk tidak pernah berhenti untuk mencari sumber-sumber lain. Bukan hanya sumber lain, siswa sekalian, Anda juga bisa mewawancarai gurumu, ya, bisa mewawancarai kepala sekolah dan mencari referensi-referensi yang lain terkait materi yang disajikan kepada Anda, supaya mempermudah Anda ini siswa sekalian. Jadi kalau materi itu jangan kamu hanya memahami sendiri, tetapi alangkah bagusnya kamu diskusikan sama temanmu, kamu diskusikan sama guru-gurumu terkait masalah yang kamu hadapi di sekolah, supaya ada yang mudah menemukan solusi. Saya rasa begitu ya, untuk mengidentifikasi masalah, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, saja mungkin dari saya, karena saya rasa sudah selesai waktunya untuk kita pertemuan hari ini. Maka dari itu setelah kelas ya seperti biasa, sebelum kita menutup pertemuan ini, kita jangan lupa selalu bersyukur. Maka kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama untuk mengakhiri materi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan saya kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin kita sebelum kita meninggalkan kelas, kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas, saya berikan kata lagi. استعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. كمان سلاما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan
sekalian, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.